Jangan networking menjadi tempat bergosip. Saya tahu ada yang pendengar semua tidak suka gosip. Paling-paling udah denger belum? Lalu cap gitu. Lalu kedua, dalam networking kita kudu hati-hati juga, Pak. Bisa-bisa dalam networking dia tanya banyak, dia dapat, kan tadi kita saling berbagi informasi, dapat informasi baru. Tetapi ada orang yang mau mendapat informasi orang, tapi dia nggak mau berbagi. Ngejamu Powered by Uninex Power. Oke, Pak Robi, hari ini kita ketemu lagi di acara Ngejamu nih, Pak. Ini katanya Pak Robi mau ngajak ngomong tentang pentingnya networking. Wah, kan sekarang udah zaman digital, Pak. Apa masih perlu orang networking, ketemu, ketawa ketiwi, kan semuanya bisa lewat WhatsApp, lewat semuanya komunikasi lewat video call. Masih penting untuk networking kayak gitu, Pak Robi? Gampang aja, Pak, yang pendek aja ya. Pacaran biarpun pakai TikTok, pakai WA, mau pakai Twitter, mau apa, tetap semua itu tidak bisa menggantikan ciuman lips to lips, betul nggak? Gitu kan? Sentuhan itu. Ada yang memang tidak tergantikan. Jadi... Nah, dalam networking itu kan namanya kita membuat jalinan yang nyangkut otak, perasaan, dan mungkin juga pertemuan ragawi. Makan bareng, ngomongin sesuatu, ide baru, kan beda dengan hanya ngomong pakai WA. Walaupun dengan Zoom sekalipun yang ada gambarnya, Zoom memang sangat menolong kita mengetatkan biaya, tapi mengurangi biaya, tetapi tetap itu tidak bisa menggantikan ngobrol bareng, punya ide bareng, memutuskan bareng gitu. Kalau dari Pak Robi sendiri catatannya untuk networking sendiri ya, ini kan dulu kan lekat sekali dengan industri MLM kalau zaman dulu misalnya dulu ya. Nah ya, networking sekarang yang Pak Robi pengen sampaikan ini dalam konteks lebih hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan usaha, atau gimana ini? Karena orang kalau udah bilang ketemuan yuk, apalagi yang menggebu-gebu ya, orang kadang-kadang suka kabur juga kadang-kadang, Pak Robi. Nah, terutama kalau dalam bidang usaha ya, Pak ya, dalam bisnis itu jelas ya. networking itu kita membuat jalinan, jadi tambah kenalan, tambah relasi dan lain-lain dengan orang-orang yang kurang lebih sebidang sama kita atau dalam bidang-bidang yang bersinggungan sama kita dan bisa memperluas cakrawala kita kira-kira. Kalau untuk pribadi, networking itu adalah sebenarnya investasi masa depan, Pak. Kalau kata orang kita nih temenan mesti ini ya. Kalau sama nggak bisa dibilang gitu. Lebih dalam dari itu, Pak. Lebih dalam dari networking itu. Ya. Jadi ada kalau kita yang orang bule bilang networking, kalau di Indonesia bilang temenan, ada juga kalau yang orang bilang silaturahmi, kira-kira begitulah ya. Oke. Baik, nah ini dalam hal networking ini ya, dalam pertemuan atau membangun hubungan, ini apa yang perlu diperhatiin Pak Robi supaya nanti dia yang nggak malah yang ke yang lain, jadi kan fokus gitu ya. Oh ini mau networking biar nambah temen, nambah cuan, memperbaiki bisnis atau segala macam gitu, Pak. Jadi networking itu atau berjejaring gunanya satu. Pertama, kalau kita kumpul dengan teman-teman sejenis gitu ya, yang urusannya sejenis gitu. Nanti ada informasi baru yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Saya misalnya pendaki gunung, saya biasa menggunakan alat tipe ini gitu, tali yang 75 meter. Sekali kumpul sama teman, ternyata dia punya alat baru yang nggak pernah kepikir gitu ya. Atau saya tukang diving, dulu diving selalu pakai di belakangnya tangki, tapi siapa tahu sekarang ada teman, gue juga diving, gue udah nggak pakai tangki, tapi gue punya alat khusus. Selalu dalam networking yang baik kita akan dapatkan informasi baru. Info terkini ya. Nah, yang dicegah jangan networking menjadi tempat bergosip. Saya tahu ada yang pendengar semua tidak suka gosip, paling-paling udah denger belum? Lalu cap gitu. Nah, networking itu adalah mendapatkan yang baik, membuat kita dapat informasi baru yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Kira-kira begitu ya. Nah, tadi Pak Robi sempat mengatakan dengan teman-teman yang
sejenis ya. Ini maksudnya satu profesi, satu hobi, satu kegiatan, atau malah lebih bagus malah beragam background ini atau berbagai ini Pak. Kalau untuk dalam sebaiknya fokus dulu Pak. Jadi kalau saya misalnya kerjaan saya ini ngomong ngejamu. Misalnya saya kerjaan saya adalah bikin jamu. Tentunya saya harus bernetwork dengan sesama pembuat jamu gitu ya. Karena mungkin metode dia beda, jenis tanamannya beda, asal dia punya supply bahan baku beda. Saya bisa saling belajar tuh sama lain. Networking itu jadi pertama untungnya kita jadi dapat informasi baru. Itu satu Pak. Yang kedua, dari networking jangan-jangan dia bisa bikin A, saya bisa bikin B. Kalau disatukan kita bisa dapat A, B dan C. Jadi mungkin kita bisa memperluas produktivitas dan daya jangkau bahkan kualitas kita. Itu yang nggak kepikir. Misalnya satu contoh ya, ada satu orang sangat pinter untuk membuat produk dengan menggali sesuatu dari tanah lalu dibuat jadi produk. Yang satu saling pinter untuk membuat packaging yang nggak ada duanya. Kalau dua-duanya disatukan, produknya udah bagus, packagingnya bagus. Kayak Jepang kan kalau packaging sudah nggak ada lawannya gitu ya. Kita nggak bisa bikin packaging kayak dia, produk kita bisa. Mungkin kalau kita kerja sama dia, produk kita pakai packaging dia bagus kan, sama-sama untung. Kira-kira gitu Pak ya. Yang ketiga, terobosan. Nah ini aneh. Begitu kita bernetwork sama orang, lihat cara kerja dia, kok beda sama aku. Dia mungkin kok beda. Jangan-jangan ketemu terobosan, ada sesuatu yang menghambat kita yang tadinya kita nggak pikir, kok dia bisa selesaikan, saya nggak bisa. Jangan-jangan cara pikir saya salah, sehingga saya menemukan hal-hal baru. Bisa begitu Pak. Dari network. Bisa itu ngomong bagusnya Pak ya. Juga ada sisi-sisi resikonya pastinya. Nah, itu. Nah, ini dalam hal ini kan tadi kan Pak Robi sempat singgung bisa bekerja sama bareng, ya itu kalau yang bagus-bagusnya tadi ya. Nah, tentunya dalam networking ini kan tadi ya namanya menjalin pertemanan, hubungan. Ya mungkin kita mau sama dia. Dia kan belum tentu juga mau sama kita, Pak. Kita mau kerja sama dia belum tentu mau sama kita. Betul. Gimana Pak? Nah memang networking yang terbaik adalah dengan orang-orang yang kurang lebih perspektifnya sama Pak, yang cocok. Kalau dia nggak mau, kita kecil dia gede, dia pikir nggak ada gunanya, ya jangan main sama dia. Salah-salah nanti dibeli lagi perusahaan kita sama dia, di take over. Carilah yang sejenis begitu ya. Memang nggak sama. Lalu kedua dalam networking kita kudu hati-hati juga Pak. Bisa-bisa dalam networking dia tanya banyak, dia dapat. Kan tadi kita saling berbagi informasi, dapat informasi baru. Tetapi ada orang yang mau mendapat informasi orang, tapi dia nggak mau berbagi. Dan informasi yang didapat dari orang dia gunakan untuk keuntungan diri sendiri. Tapi orang yang kayak begitu lama-lama orang juga kagak mau bernetwork sama dia dan terpencil. Cilaka dan turugi Pak. Kalau kata orang di kampung saya itu namanya istilahnya getah basah Pak. Kenapa Pak? Ya getah basah. Kalau Bapak lihat getah itu yang ada di nangka, itu getah itu sifatnya mau nempel tapi nggak mau ditempelin. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah yang kayak gitu repot Pak ya. Iya, ini getah tapi basah. lebih repot lagi yang kelihatannya mau pura-pura nempel tapi diam-diam dapetin data kita, tahu staf kita yang terbaik, udahnya nggak mau kerjasama, data di tangan dia, bahkan staf kita yang terbaik dibajak. Itu juga ada bahaya itu. Jadi karena itu harus terukur ya. Nah ini kita menilai dalam networking kan bertemu orang banyak ya, ada juga yang profil-profil di atas kita, ada juga yang di bawah kita. Betul. Nah tadi Pak Robi sarankan cari yang paling tidak selevel ya, atau bagaimana ini ya. Nah ini ada nggak cirinya Pak? Kayaknya aku ini bisa nih, cocok sama dia nih. Kayaknya kalau ini bisa lanjut lebih ini, kira-kira ada tanda-tanda itu nggak Pak Robi? Kalau saya coba lihatnya begini Pak, kalau lihat begitu, pertama-tama coba kita dapatkan sejarahnya dia, riwayat dia. Dia pernah bernetwork sama siapa, bagaimana cara dia memperlakukan karyawannya, bagaimana dia memperlakukan customernya, bagaimana dia memperlakukan bank. Dari itu kan reputasinya kelihatan. Orang ini orang yang lurus atau yang banyak belak-beloknya, itu dulu satu dah. Biarpun dia punya produk bagus, tapi kalau orangnya belak-belok, mendingan kalau pendapat saya sih pikir 10 kali dulu, karena resikonya lebih besar dan capek hati kita. Tapi yang kedua, kita lihat juga dalam network, pernah nggak dia networking sama orang lain? Seperti apa jalannya seperti itu. Nah, jadi reputasi orang kita perlu dengar dari cerita dia,
dari anak buah dan bekas anak buah serta orang lain berhubungan sama dia. Jadi jangan cepat-cepat begitu. Tapi kalau dalam bernetwork, kenal saja. Kita kan bernetwork tuh tidak selalu langsung kita harus deal berbisnis bareng. Kalau dalam bisnis ya, kenal saja, tahu satu hari perlu mungkin dia yang kita pakai, sebentarnya belum perlu, nggak apa-apa. Jadi jangan hanya bernetwork kalau kita pikir bisa menguntungkan. Nggak menguntungkan juga kenal semua, nggak ada masalah. Dia tahu kita, kita tahu dia. Pada waktunya mungkin udah tahu lebih dalam lagi, ya bisa lebih akrab. Dari akrab mungkin bisa jadi kerjasama. Jadi memang nggak cepat Pak, butuh waktu. Ada waktu. Berapa saran Pak Robi ini untuk timbang-timbang, intip-intip, lihat-lihat, tanya sekretaris, tanya manajemen yang lain. Aku pengen partneran sama dia nih, minta diskusi atau FGD segala macam. Kalau dari pengalaman Pak Robi, sebulan, 2 bulan? Beberapa pengalaman saya menunjukkan sebulan cukup Pak. Kalau untuk orang di Indonesia sih saya bisa lebih cepat lagi karena informasinya banyak. Tapi kalau dengan pernah punya pengalaman dengan orang dari RRC gitu ya, urusan nikel itu ya, kan saya ada koperasi juga yang ada dekat bidang itu butuh saya 1,5 bulan untuk dapat data. Dari sini datanya oke semua. Akhirnya cari data lagi dari negara lain, dia pernah kerjasama, semuanya nggak oke, stop. Ya berteman aja tapi tidak sampai berbagi kantong. Jadi 1 bulan menurut Pak Robi hubungan itu persiapan itu cukup. Sekali lagi tergantung. Pertama informasi tentang dia. Kita mesti kenali dulu, kita bisa kerjasama dengan orang. Pertama adalah nilai dia sama kita sama apa enggak, apa yang dianggap bernilai sama dia sama enggak sama kita. Yang kedua, teknologi yang dia kuasai dengan kita ada kesamaannya, bisa disambung apa enggak gitu ya. Kalau bertabrakan ya agak repot gitu. Yang ketiga, lihat orangnya sendiri mau belajar enggak. Begitu kita network itu bukan baru hanya tukar informasi saling ini, belum sampai gandengan. Kalau begitu merger dan gandengan atau apa, sampai kita korelasi bersama, kolaborasi bersama, itu ceritanya lebih 1 langkah lagi Pak. Itu lebih lihat modal dia segala, utang dia segala, kira-kira begitu Pak. Network itu hanya untuk berbagi informasi, kenal, lalu siapa tahu ada terobosan bersama, lalu juga kita bersama memperluas, saling memperkenalkan satu sama lain. Baik, baik. Soalnya kalau kelamaan ya kan nanti ya udah malah dia network sama orang lain, udah jalin deal sama orang lain dengan partner yang lain. Misalnya kalau kita masih mikir-mikir, ini tahu-tahu besok udah. Ini mesti dibedakan Pak. Bernetwork dengan siapa saja boleh, tetapi kalau sampai dari network itu dijadikan yang disebut kolaborasi, beda loh Pak. Baik. Jadi kalau bernetwork tetap ada ya. Dan tetap dipertahankan. Apakah tapi mau ditingkatkan menjadi satu kolaborasi atau merger bahkan atau menjadi kerjasama? Ini tahapnya beda Pak. Urusannya beda. Lebih perlu pendalaman lagi dalam hal ini. Yang banyak salah adalah orang belum punya cukup network, ketemu seorang kepetok istilahnya, jumpa, wah ini cocok, langsung ngejar sampai kerja sama-sama. Begitu jalan setengah jalan baru sadar, waduh ini nggak cocok nih, cara dia nggak kerjanya nggak cocok, level kualitasnya nggak cocok, nilai-nilai dia nggak cocok, telat, udah ketika ditarik mundur udah terlalu rugi. Itu dia network dulu, melalui network kita dengar orang ini kayak apa, orangnya gimana, reputasinya gimana, produknya kayak apa, kualitas dia, produktivitasnya, kita bisa saling belajar. Dalam hubungan networking tadi yang akan mengarah ke kerjasama yang lebih dalam lagi Pak. Kerap kali kan ya kadang-kadang ya di awal nanti kita cincai lah gitu lah ya, nanti you 50 gua 50 ya. Yang susah nanti kita bareng-bareng, ketika jalan ternyata tidak seindah yang dijanjikan. Ada yang kecewa, ada yang bangkrut total, ada yang harus kehilangan semua aset. Betul. Kita perlu ngomong pahit-pahitan dari awal. Dari awal. Ya, dari awal. Bapak harapannya dari kita apa? Bapak harapan apa dari saya? Saya ngarepin apa dari Bapak? Lalu Bapak akan dapat apa dengan kita kerjasama? Saya akan dapat apa? Saya kira perlu kita bicarakan dalam hal itu. Sehingga ekspektasi atau harapan masing-masing
tidak berlebihan atau tidak terlalu kurang. Baik, jadi dari awal. Walaupun kita baru ketemu di situ sudah enak Pak diajak. Karena kan orang Indonesia kan sungkan Pak. Artinya kalau udah mau masuk kalau kolaborasi Pak ya. Kalau baru network aja sih nggak ada masalah kan. Berbagi-bagi aja informasi begitu. Fun aja gitu Bapak ya. Baik dalam hal ini ya. Oke, dan tadi Pak Robi juga dalam hal networking untuk kita menjalin kerjasama network untuk hubungan bisnis ataupun yang lain lebih dalam. Tadi Pak Robi sarankan coba cek dulu orangnya, cek dia dan karyawannya. Itu kalau sudah mau sampai kalau kolaborasi ya. Nah, ini dalam hal ini kita tuh ngelihat company-nya, brand-nya, owner-nya atau apa nih Pak? Ini Pak. Jadi biar tadi kan ini macam-macam. Kelihatan company, ini gedungnya gede nih ya. Tahu-tahu beda. Ada lagi juga kadang-kadang company-nya bagus, bosnya kadang-kadang yang ugal-ugalan. Ada gitu Pak. Yang antik-antik tuh memang banyak Pak. Kira-kira. Bahkan ada satu perusahaan yang saya kenal, waduh kelihatannya CSR-nya hebat, pencapaiannya hebat. Saya ngomong dengan bekas-bekas karyawan atau bekas-bekas manajer atasnya, semuanya ceritanya komplain. Nah, yang kayak begitu udah jelas ya. Saya pernah diajak kerja sama mereka. Saya dari feeling pertama, mungkin karena banyak ketemu orang, lama-lama terbentuk juga intuisi. Ini sih rasanya ada satu yang nggak bener nih, entah yang punyanya nggak bener atau tangan kanannya. Bisa yang ownernya baik. Ya, tapi tangan kanannya yang main sendiri dan owner nggak tahu, dan ini bisa jadi problem. Jadi kita mesti lihat bukan hanya owner, bukan hanya total perusahaan, tapi lihat owner tuh lingkaran dalamnya siapa aja gitu loh Pak. Lingkaran dalam owner, orang-orang terdekat. Iya, karena itu seringkali mempengaruhi Pak. Kalau saya begitu. Istrinya dong Pak yang paling dekat. Belum tentu. Biasa kan keputusan penting itu kan didiskusikan dengan istri di rumah. Tergantung siapa istrinya, siapa suaminya. Ada istri nggak mau pusing lah, apa lu bisnis urusan lu, gue cuma taunya cuma satu. Nah, gue terima aja kredit card yang unlimited. Kira-kira begitu Pak. Jadi memang kata kunci networking itu luar biasa ya. Jadi kadang-kadang saya juga mikir itu di level bisnis, di level pribadi. Network itu bisa membuka kita jalan-jalan baru yang kita nggak pernah mikir. Ya, dulu saya aktif di satu komunitas, kenal beberapa orang yang berbeda-beda. Saya bernetwork sama mereka. Cuman ada yang saya suka, nggak suka, tetap harus saya jalanin gitu. Jadi semua saya anggap masing-masing saya bisa belajar. Dan rupanya mereka melihat bahwa saya menghargai tiap orang walaupun dengan keanehannya sendiri. Dan satu hari ketika saya harus memberi satu presentasi, satu proyek besar, ternyata ada 2 orang di sono yang dari dulu itu. Dan presentasinya ketika saya sampaikan itu dalam screening nih, saya lolos apa enggak. Ternyata mereka memberi angka tinggi. Alasannya kemudian hari saya dengar, bukan saja presentasinya bagus, kita tahu orang itu dulu seperti apa. Jadi ketika kita bernetwork sebenarnya kita juga membangun reputasi Pak. Kita membangun reputasi kita orang kayak apa. Apakah kita milih hanya orang kita suka atau semua orang kita sama perlakukan sama. Ya walaupun nggak selalu kolaborasi ya. Lalu apakah kita mau berbagi informasi atau hanya mau minta informasi, itu dibaca orang juga. Jadi bernetwork itu selain kita mendapat sesuatu, sebenarnya kita sedang berinvestasi membuat branding pribadi kita. Personal brandingnya. Branding ya. Sekali lagi, kalau diri kita nggak aman, takut berbagi, takut kalah sama orang, takut dianggap rendah, ya susah. Musanya dari situ dulu Pak. Jadi dari awal kita dulu nih mau terbuka nggak ya, mau open nggak? Iya, dan melihat semua orang itu bisa menjadi saluran yang membawa hal baik buat diri kita. Baik, terakhir satu lagi Pak Robi. Ini dalam hal networking ya. Orang kan sekian banyak Pak ya, networking ya, dalam pertemuan, dalam perjumpaan, dalam mulai dari teman alumni, teman SD ya, alumni ini. Sementara waktu kita kan cuma 24 jam. Betul. Gimana ngebaginya Pak? Kalau kita ngomong perusahaan dulu Pak ya, atau pribadi. Kalau mau networking, kata kuncinya nomor satu, sering aja nonton pameran misalnya gitu Pak ya. Sering aja nonton atau masukin pertemuan atau asosiasi-asosiasi. Kalau misalnya kita adalah penjual baju, kumpul dengan asosiasi penjual baju yang lain. Kalau ada pameran ikut datang. Lalu berikutnya kalau ada training. Nah, ada training, bikin kursus manajemen atau apa. Walaupun kita mungkin sudah tahu kira-kira, masuk aja. Saya pernah masuk ke kelompok orang yang ngajarin coaching dan mentoring. Saya sendiri menguasai itu, tapi masuk ke kelompok itu, wow,
ternyata ada hal-hal dia lebih simple dan bukan cuma lebih simple, lebih praktis dari apa yang saya kuasai. Saya belajar jadinya. Dan ketika mereka tahu saya juga bisa ngajar itu, masih mau belajar, brandingnya apa? Orang ini rendah hati. Dan kita diuntungkan gitu Pak. Jadi ketemu pertemuan, lalu kemudian jangan lupa masukin kita di LinkedIn kalau pribadi ya, di medsos, sehingga orang tahu inilah brand kita juga, dan kita bisa dengan adanya di sana banyak sekali panggilan, kemungkinan pertemanan, permintaan tolong, berbagi yang kita nggak terbayang, akan kaya sekali. Jadi istilah saya adalah yang Maha Kuasa udah ngasih kita begitu banyak tuh, cuman kitanya mau ngambil apa enggak. Kalau tangan kita begini ya kita cuma dapatnya segini gitu ya. Tapi kalau tangan kita begini, ada aja orang ngasihin ke kita, saling berbagi. Kira-kira networking itu beginilah Pak. Bukan begini tapi begini gitu. Makanya dalam kitab-kitab Tuhan sering menulis bahwa orang yang memberi itu lebih mulia daripada yang menerima. Betul, barangkali orang yang berhasil zaman sekarang adalah dengan network kemudian dia berdampak. Sekurangnya jadi inspirasi. Dia berelasi, di dalam network itu dia mengalami transformasi, lalu ketiga dia berkontribusi sesuatu, dan keempat dia menjadi inspirasi buat orang. Kalau saya itu aja, 4 sih. Kalau nggak gitu cuma jadi terasi Pak. yang bikin orang lain depresi gitu. Oke, terima kasih udah ngejamu bareng kita Pak Robby di hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat ya untuk yang lagi mau siap-siap networking, mau nyari partner bisnis dan untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Ya. Ngejamu.